nggak bisa saya admit ya. Gimana ya? Sebentar. Aduh. Masalah ini enggak ini ya. Oh, ya ini. Buat saya sampai jadi saya nggak apa-apa. Oke. Soalnya kalau nggak bisa presentasi, nggak bisa ini. Nggak bisa. Oke, Bu. Siap. Hadir, Bu. Sudah banyaknya yang masuk, saya izin off malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anak pada pagi hari ini sehat? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Alhamdulillah, semangat pagi hari ini. Baik, sebelum kita masuk pelajaran PA ketiga pada semester ini, Ibu mau bacakan absen dahulu. Mbak Atin hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Kemudian siapa ini? Mas Tohir hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Hadir? Oh. Masih alhamdulillah pada pagi hari ini. Udah mata kan di pintu berdoa. Pelajar akan mendapatkan pelajaran yang bermanfaat. Paling penting Alfa. Saya Allah duduk orang. Ibu mintanya dirapikan kembali. Buku yang pelajaran PAI silakan dimasukkan ke tadi pelajaran sebelumnya. Maka hasil kerjalah pelajaran PAI selesai. Bisa dipahami semuanya? Baik. Bisa, Bu Guru. Baik. Akan mempelajari materi pekan lalu kita Indonesia.
artinya jika ayatnya. Ayo. Seringkali sudah disampaikan di kultum pagi hari. Buat baik, sesungguhnya engkau berbuat baik untuk dirimu sendiri. Ada yang ingat? Ada Bu, itu ayatnya Bu. Ayat Al-Quran yang itu Quran. Ya, pinter ya Mas Hendra, masih ingat in ahsani engkau berbuat baik, sesungguhnya engkau berbuat baik untuk dirimu sendiri. Kan? Ya, tujuan pembahasan. Pada pagi hari ini, pada meneladani sifat-sifat ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia, mengenal nama ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Nah, kita perlu mengetahui terlebih dahulu ya anak-anak, proses masuknya Islam di Indonesia itu melalui beberapa hal. Salah satunya adalah pernikahan. Pernikahan, jadi ada orang-orang dari Arab, kemudian dari India, dari Persia, yang melakukan perjalanan perdagangan ke Indonesia, kemudian menikahi orang-orang bumi Indonesia. Akhirnya Islam tersebar di Indonesia. Jadi melalui pernikahan, perdagangan, interaksi damai dengan pedagang dari Arab, India, Persia, melalui jalur perdagangan laut, sehingga ajaran Islam menyebar secara bertahap dan diterima oleh masyarakat setempat. Begitu ya, sejarah masuknya Islam. Nah, penyebar agama Islam di Indonesia salah satunya ini adalah Wali Songo. Pastinya kalian sudah tidak asing dengan Wali Songo. Ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Nah, ada ulama lainnya adalah Syekh Yusuf Al-Makassari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Hasim Asy'ari. Pastinya kalian sudah tidak asing ya dengan nama-nama beliau. Kemudian peran ulama penyebar Islam di Indonesia bisa dibaca Mbak Atin? Apa saja peran ulama dalam menyebarkan agama Islam? Iya, Bu. Ya. Peran ulama penyebar Islam. Pertama, menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang damai dan bijaksana. Yang kedua, membangun masjid dan pesantren sebagai pusat pendidikan dan dakwah. Yang ketiga, mengajarkan ilmu pengetahuan dan agama kepada masyarakat. Sudah, Bu? Baik, terima kasih. Sama-sama. Ya. Jadi yang perlu kita pahami, apa sih peran ulama menyebarkan Islam? Yaitu menyebarkan ajaran agama Islam secara damai ya, bukan dengan anarki, bukan dengan kekerasan. Mengajarkannya dengan cara yang bijak, yang baik. Jadi watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kemudian dengan cara membangun masjid. Cukup dengan membangun masjid, nanti mengajak para masyarakat, ayo sholat berjamaah di masjid. Kalau di zamannya Wali Songo dulu, orang yang main gaplek, main-mainan judi, minum-minuman keras, itu diajak oleh para Wali Songo, ayo sekalian ke masjid.
kemudian penyebarannya melalui wayang, melalui lagu. Nah, cara dakwahnya seperti itu. Karena kalau mendakwahnya dengan cara yang keras, mereka akan menganggap, wah, Islam itu ternyata keras ya. Nah, maka tidak ada yang berminat untuk masuk ke agama Islam. Kemudian sifat-sifat ulama penyebar agama Islam di Indonesia ya. Ini sama seperti sifat-sifat Nabi dan Rasul yang sudah pernah kita pelajari. Apa saja sifat Nabi dan Rasul? Masih ingat anak-anak? Sidik, Ikhlas, tabligh, Tabligh. amanah, fatonah. ya betul, pintar sekali ya. Nah, salah satunya itu sudah diaplikasikan oleh sifat para ulama dalam menyebarkan agama Islam. Salah satunya di sini ada ikhlas dalam beribadah dan berdakwah. Jadi kalaupun berdakwah kemudian ditolak ya jangan marah. Pastinya para ulama ini punya hati yang luas, penyabar. Jadi tidak mungkin ketika ada mengajak untuk sholat kemudian ditolak kemudian marah, tidak. Sama seperti Rasulullah SAW, meskipun berulang-ulang dilempar kotoran, ditolak, dibilang tukang sihir dan sebagainya, tapi Rasulullah tetap sabar. Kemudian sabar dan tawakal dalam menghadapi tantangan. Apalagi dulu Indonesia itu masih terkontaminasi dengan budaya Hindu, ya, masih terkontaminasi dengan budaya-budaya Hindu. Jadi untuk mengalihkan kepercayaan, animisme, dinamisme dan budaya-budaya yang masih melekat di zaman Indonesia dulu itu ya lumayan susah dan berat ya. Nah, kemudian bijaksana dan adil dalam mengambil keputusan, tidak gerusa-gerusu ya, kalau orang Jawa bilang, selalu adil dengan kepala dingin. Kemudian penuh dengan peduli dan kasih sayang kepada sesama. Jadi tidak boleh keras. Ya, sama ini pastinya karena kalian sudah kelas 10 SMA, kalian sudah mulai belajar bagaimana berorganisasi, bagaimana kalian menjadi muadzin di masjid, bagaimana kalian sudah memimpin karang taruna atau mungkin di remaja masjid. Pastinya sifat-sifat ulama penyebar Islam ini dapat kalian teladani ya. Nah, apa saja peran ulama? Panjang sekali ya. Ini Ibu tidak menuliskan semua, tapi poin-poinnya saja. Menyebar Islam di Indonesia berperan menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat lokal. Mereka menggunakan berbagai metode seperti berdakwah, mengajar, dan memberikan contoh yang baik. Kemudian membangun masjid dan pesantren, ya, untuk menjadi tempat ini sebagai pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan Islam. Kemudian membentuk masyarakat Islam. Menyebar Islam di Indonesia berperan dalam membentuk masyarakat Islam yang kuat dan seimbang. Mereka mengajarkan nilai-nilai Islam seperti keadilan dan sebagainya ya. Kemudian apalagi? Peran ulama mengajarkan ilmu pengetahuan. Jadi ujiannya berat sekali ya anak-anak kalau saat ini kalian sebagai ketua SKI di sekolah kemudian mengajak teman-teman untuk infak Jumat berkah di cemooh, kemudian kalian sudah sakit hati. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Anggap aja ini berdakwah. Ini adalah upaya kalian berdakwah dan membangun kepemimpinan kalian. Bagaimana ketika kalian menghadapi seperti itu, kalian tetap memiliki sifat yang bijaksana. Ya, ulama penyebar Islam di Indonesia tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tapi juga ilmu pengetahuan lainnya seperti matematika, astronomi, dan kedokteran. Terbukti ya, bapak-bapak ilmu kedokteran cendekiawan muslim itu juga banyak dari orang-orang Islam.
Kemudian yang kelima, menghadapi tantangan. Ulama penyebar Islam di Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti penentangan dari masyarakat lokal, kesulitan ekonomi, namun mereka tetap sabar dan tawakal dalam menghadapi tantangan. Nah, berikutnya adalah peninggalan kebudayaan Islam di Indonesia. Masih ingat kalian ada bangunan-bangunan masjid. Di sini Ibu tuliskan hanya Masjid Agung Demak, Masjid Kudus, Masjid Ampel. Masjid apa lagi kira-kira yang kalian ketahui? Masjid Cirebon, Bu. Masjid Cirebon. Apalagi? Masjid Agung. Ya. Kemudian ada makam wali Songo, Syekh Nurjati di Cirebon. Ya. Kemudian ada syair Kalian ingat lagu lagu dari Wali Songo ya, Sluku Batok. Nah, sama seperti itu juga. Itu lagu-lagu peninggalan Wali Songo. Naskah kuno itu kitab Suluk Sunan Kalijogo, kitab Serat Centini Sunan Gresik, masih banyak. Coba nanti kalian buka di buku. Banyak sekali di situ ringkasannya. Jangan malas membaca ya. Membaca itu adalah jendela ilmu pengetahuan. Semakin kalian banyak membaca, semakin banyak pengetahuan yang akan kalian dapatkan. Kemudian tradisi budaya Islam seperti memang diawali dulu tulisnya itu adalah Abu Asmat Adwal. Awal adanya penulisan itu pembukuan Al-Quran, tapi kemudian di Indonesia itu ada tulisan-tulisan kaligrafi yang lebih indah yang sekarang dipajang ya, dijual di banyak tempat sekarang untuk kaligrafi. Nah, sekarang dari materi yang sudah Ibu sampaikan, ada ditanyakan terlebih dahulu? Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan, kita masuk ke asesmen ya. Asesmen itu adalah tes akhir. Nah, dari apa yang sudah Ibu terangkan tadi, mulai A sampai Z tentang peran ulama, tentang peninggalan sejarah Islam, kemudian sifat-sifat atau akhlaknya para ulama dan wali. Sekarang kita mereview apa yang sudah kalian dengarkan. Supaya Ibu yakin apa yang kalian dengarkan tadi itu benar-benar masuk ya. Tidak sekedar diam mendengarkan saja tapi tidak diresap. Nomor 1, Ibu minta nanti salah satu silahkan menjawab ya. Apa peran ulama di Indonesia sesuai yang sudah kalian pelajari? Silakan angkat tangan, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, Mbak Ruro, silakan Mbak Ruro. Berdakwah menyebarkan agama Islam, Bu. Berdakwah menyebarkan agama Islam. Coba kita lihat jawabannya ya Mbak Ruro. Oke, Bu. Wow. Dapat mobil. Alhamdulillah, dapat doa, bisa beli mobil. Alhamdulillah. Tetap disyukuri ya, walaupun doa, insya Allah doa itu juga akan diijabah. Amin. Kita lanjutkan. Iya. Nomor 2, yang lain, silakan. Proses penyebaran agama Islam di Indonesia, salah satunya adalah melalui... Saya, Bu. Siapa? Oh, Pernikahan. Pak Atin. C. Pernikahan. Oke, kita cek ya. Pernikahan 1, 2, 3. Pulang. Alhamdulillah, semoga bisa menjadi doa.
bisa ziarah ke Makkah Al-Mukarramah kita semuanya. Amin. Amin. Oke, lanjut ke berikutnya. Iya. Salah satu peninggalan kebudayaan Islam di Indonesia adalah, silakan angkat tangan. Siapa? Oh, Mas Tohir. Kaligrafi dan masjid-masjid, Bu. Kaligrafi. Kita cek dulu ya, apakah benar jawabannya. Ya, semoga bisa membuat satu unit rumah mewah besarnya. Amin. Amin. Kita lanjutkan. Ya. Sifat yang dimiliki para ulama dalam menyebarkan ajaran Islam adalah sebagai berikut. Nah, silakan Saya lagi, Bu. Saya, Bu. Oh, Mas Tohir. Nanti gantian berikan pada yang lain. Siapa yang lain? Sifat yang dimiliki para ulama agama adalah sebagai kecuali tidak ada yang mau. Saya aja makannya, Bu. Oh ya sudah. Oke. Lagi. B, Bu. B, benar. Oke, kita cek. Oh, bener, Bu. Nah, berikut ini adalah nama wali atau sunan yang makamnya ada di Jawa Timur. Silakan, siapa yang bisa menjawab? Jangan Mas Tohir lagi, sudah ditutup saja Mas Tohir ya. Beri kesempatan kepada yang lain. Siapa? Loh, kok enggak ada yang jawab? Tadi Ibu sudah memberikan clue, membuka buku, ada nama-nama sunan atau wali yang dari Jawa Barat, ada yang dari Jawa Tengah, dan ada yang dari Jawa Timur. Nah, mana saja sunan atau wali yang makamnya ada di Jawa Timur? Pastinya kalian sudah sering kan ya ziarah Wali Songo kan ya? Atau enggak? Yang lain pada ngantuk, Bu, kayaknya. Allah, makan habis sarapan Lagi aja, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Saya aja ya, Bu. Ya, udah Mbak Atin lagi. Mbak Atin. Bu. Sunan Ampel dan Sunan Ampel. Kita cek ya. Alhamdulillah. Cek. Iya, baik. Baik. Alhamdulillah. Dari minta tolong Tohir di ya, ininya apa? Suaranya di mute. Nah, ya, baik. Nggak tahu kok kalau dibuka suaranya ini feedback. Semoga bermanfaat dan mendatangkan keberkahan untuk kita semua dari materi yang sudah Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Tugasnya dibaca ya, kerjakan tugas analisis dan apa itu nggak kelihatan. Analisis di buku paket halaman 65 tentang hikmah meneladani peran ulama dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Nah, perlu kalian ingat ya,
eh, materi yang sudah Ibu sampaikan tadi tolong dipahami karena ini sebagai bahan UTS kita di semester ini. Nah, tugas analisa ini dengan tugas pilihan ganda yang ada di buku paket, silahkan nanti dikerjakan dan dikumpulkan di meja Ibu. Ibu tunggu sampai setelah sholat zuhur, semuanya sudah menyelesaikan. Baik, sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin mendengarkan satu saja ringkasan dari apa yang sudah Ibu sampaikan pada pagi hari ini tentang materi penyebaran agama Islam di Indonesia. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Mbak Atin boleh? Husen aja, Bu. Saya nggak bisa. Mas Husennya mana? Mas Husennya tadi izin ke kamar mandi sepertinya. Ada, Bu, itu orangnya senyum-senyum. Oh ya, silakan. Silakan Mas Husen berikan kesimpulan atas materi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyimak dengan baik apa yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan membawakan keberkahan. Mohon maaf, Ibu tidak memiliki ice breaking ya, karena pastinya kalian sudah jenuh kalau anak-anak SMA pakai ice breaking, nanti materinya tidak tersampaikan dengan baik. Kalau ilmu yang kita dapatkan senantiasa bermanfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan bersama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Uzen jadi rekam saya enggak? Nah, Pak Uzen